sebuah contoh soal seperti berikut. Contoh 1, arus sebesar 30 mA diberikan ke pin kolektor dan arus 600 mikroampere diberikan ke pin basis dari sebuah transistor. Pertanyaannya yang A, tentukanlah berapa arus yang mengalir pada pin emitor transistor tersebut. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan juga berapa penguatan tegangan arus, berapa penguatan arus dari transistor tersebut. Nah, mari kita jawab. Apa yang kita ketahui dari soal? Yang kita ketahui tadi adalah yang pertama, arus sebesar 30 mA diberikan ke pin kolektor. Berarti arus yang ke pin kolektor nanti disebut sebagai arus IC ya. Disebut sebagai arus IC. Oke, arus C berapa tadi? 30. Arus IC sebesar 30 mA ya. 30 mA. Lalu yang kita ketahui juga tadi arus basis gitu ya. Ini arus basis atau IB. IB-nya tadi sebesar 600 mikroampere. 600 mikroampere. Oke. Nah, 600 mikroampere ini kalau biar sama seperti arus kolektor, kalau kita jadikan mikroampere ini menjadi miliampere, maka 600 mikroampere ini kira-kira setara dengan 600 dibagi dengan 1000 ya. 600 dibagi 1000. 600 dibagi dengan 1000. Ini akan menjadi satuannya miliampere. 600 dibagi 1000 hasilnya akan sama dengan 0,6. 0,6 miliampere. Nah, pertanyaan pertama tadi, tentukan berapa arus yang mengalir pada pin emitor. Oke, ini tanya ini berapa arus pada pin emitor. Kita simbolkan sebagai IE ya. Kita simbolkan sebagai IE. Nah, dengan menggunakan prinsip yang tadi, hukum titik cabang, maka kita tadi sudah menerangkan bahwa arus basis ditambah dengan arus kolektor itu akan sama dengan arus emitor. Nah, arus basis diketahui 0,6 miliampere. Arus kolektor diketahui 30 miliampere. Nah, ini akan sama dengan arus emitter ya. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 0,6 ditambah 30 berarti akan sama dengan 30,6 miliampere. Jadi, arus yang keluar atau arus yang mengalir pada pin emitor dari transistor tersebut adalah sebesar 30,6 miliampere. 30,6 miliampere. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, berapa penguatan arus dari transistor tersebut gitu ya? Penguatan arus. Penguatan arus tadi kita simbolkan dengan boleh kita pakai HFE atau boleh juga beta DC tadi ya. Beta DC. Nah, kita pakai simbol HFE saja dulu ya. HFE. HFE ini tadi kan adalah hasil bagi atau perbandingan dari arus kolektor terhadap arus basis. Maka tinggal kita masukkan besarnya. Arus kolektor tadi kita sebesar 30 miliampere. Arus basis diketahui tadi 0,6 miliampere. Nah, tinggal bagi. 30 dibagi dengan 0,6 itu akan setara dengan 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 berarti sekitar 50 ya. Sekitar 50. 50 kali. Jadi penguatan arusnya adalah 50. Penguatan arus ini tidak punya satuan ya, karena ini hasil bagi dari arus basis, arus kolektor, satuannya miliampere. Arus basis tadi juga sudah kita ubah menjadi miliampere. Miliampere bagi miliampere habis, berarti tinggal 30 dibagi dengan 0,6, itu kira-kira 50. Jadi penguatannya adalah, penguatan dari transistor tersebut adalah sebesar 50. Ya. Nah, berikut kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah transistor NPN digunakan dalam sebuah rangkaian regulator
di mana arus kolektor sebesar 1,5 ampere dikendalikan oleh arus basis sebesar 50 miliampere. Pertanyaannya, berapakah nilai penguatan dari arus yang dibutuhkan? Berapakah nilai penguatan arus yang dibutuhkan? Oke, baik. Mari kita jawab pertanyaan ini, soal ini. Tadi diketahui bahwa oke, diketahui arus kolektor tadi ya. Arus kolektor itu tadi sebesar 1,5. Arus kolektor sebesar 1,5 ampere. Nah, ini besar ya, arusnya 1,5 ampere. Kemudian arus basisnya adalah 50 miliampere. 50 miliampere kalau kita ubah menjadi ampere berarti akan sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 ampere ya. Atau ini kurang lebih 0,05 ampere. Nah, ditanya berapa penguatannya? Berapa penguatannya atau HFE-nya ya? HFE. Nah, HF tadi apa? HF itulah hasil bagi antara arus kolektor dibagi dengan arus basis. Maka penguatan transistornya adalah arus kolektornya tadi 1,5 ampere, arus basisnya adalah 0,05 ampere. Arti ini akan setara dengan 1,5. Ini kalau sama-sama kita kali 100 ya. 1,5 dikali 100 ini 0,05 dikali 100 ampere per ampere nanti habis ya. Ampere per ampere habis. Jadi sekitar 150. Ini jadinya 1,5 kali 100 itu 150. 0,05 dikali 100 akan sama dengan 5. Oke. Tanpa satuan ya. Nah, 150 dibagi 5, 15 dibagi 5 sama dengan 3, berarti akan sama dengan 30. Jadi, penguatan arus yang dibutuhkan adalah minimal transistor yang memiliki penguatan minimal 30. Nah, sekarang berikut kita lihat contoh yang berikutnya.